Action. Oke. Yuk. Nah, MC. Udah. Imran, MC Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Ta'ala semesta, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang kita cintai, dan kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya manusia itu hidup selalu dalam lingkaran karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada detak jantung dan hembusan nafas hidupnya melainkan dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar hambanya senantiasa melakukan bakti syukur kepadanya di mana dan kapan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 93 yang berbunyi wa qul alhamdulillah, yang artinya dan katakanlah segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala telah memberikan pelajaran yang baik bagi kita, yakni mengisahkan kaum Saba, suatu negeri yang tatkala penduduknya beriman dan beramal salih. Negeri ini penuh dengan keberkahan sebagaimana firman-Nya dalam surat Saba ayat 15. Laqad kana li Saba'in fil maskanihim ayatun jannatan an yaminin wa shimal qulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Rabb di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negeri ini adalah negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Quran surat Saba ayat 15. Sampai-sampai ulama ahli tafsir mengisahkan bahwa dahulu wanita kaum Saba untuk memanen buah-buahan kebun mereka cukup membawa keranjang di atas kepalanya, lalu melintas di kebunnya, maka buah-buahan yang telah masak dan berjatuhan sudah dapat memenuhi keranjangnya, tanpa harus bersusah payah memetik atau mendatangkan pekerja yang memanennya. Namun selanjutnya kaum Saba ini tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat As-Saba
dalam surat Saba ayat 16. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi wa baddalnahum bijannataini dawata ukulin khamtin wa aslim wa syai'in min sidrin qalil. Yang artinya, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, pohon cemara, dan sedikit pohon bidara. Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada mereka agar bersyukur. Ini menunjukkan bahwa dengan syukur mereka dapat menjaga kenikmatan mereka dari bencana. Namun teguran besar pun terjadi, yakni Allah Ta'ala datangkan kepada mereka banjir yang besar. Maka berubahlah dalam waktu singkat kenikmatan kaum Saba menjadi penderitaan yang dahsyat. Kenapa? Karena dikarenakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita, bagaimana belakangan ini sebagian daerah di Indonesia telah mendapatkan bencana yang menyedihkan dan memilukan hati, yakni gempa besar dan tsunami yang sangat menakutkan dan memporak-porandakan semua yang ada dalam waktu singkat. Ada apa dan sebab apa sehingga teguran keras tersebut telah datang dan kita pun turut menyaksikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Ketika Aceh ditimpa musibah tsunami, kita menuduh alam sebagai penyebabnya, yaitu dengan mengatakan itu karena akibat dari pergerakan atau benturan antara lempengan bumi dengan lempengan bumi itu, dan seterusnya. Demikian pula terhadap musibah yang baru saja di Lombok dan juga di Palu. Jarang di antara kita yang mengembalikan semua itu kepada Allah Ta'ala sebagai teguran atau cobaan, atau mungkin juga sebagai ajab. Mari kita perhatikan dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kita salat subuh di Hudaybiyah dan dalam keadaan masih basah akibat hujan tadi malam. Seusai beliau, Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah salat, beliau menghadap kepada para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa amma man qala bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Yang artinya, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mengetahui. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ada sebagian dari hambaku yang beriman kepadaku dan kafir. Adapun yang berkata, kita telah dihujani atas karunia dan rahmat Allah, maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur dengan bintang. Dan orang yang berkata, kita dihujani atas pengaruh bintang ini dan itu, maka itulah orang yang kufur denganku dan beriman dengan bintang. Muttafaqun alaih. Bila keyakinan dan ucapan kita dinisbatkan pada alam, maka mana mungkin Allah Ta'ala akan memberkahi kehidupan kita. Lalu betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi, memajang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, mendatangi kubur para wali untuk dijadikan perantara dalam berdoa. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya masih bolong-bolong,
Padahal para ulama telah sepakat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, dan minum minuman keras. Alhamdulillah min dzalik. Itulah berbagai dosa dan maksiat yang seringkali diterjang. Itu semua mengakibatkan berbagai nikmat lenyap dan musibah pun datang silih berganti, tidak kunjung hilang. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa akhiruhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.